Kapus PGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tumbang Hasundutan dengan saya Nia Astalia Sinaga dari SMA Negeri 1 Tarabintang. Dengan saya, Nopariana Sinaga dari SMP Negeri 1 Tarabintang. Dan saya, Rumona Melania Sibarani dari SD Negeri 17796 Parluasan, Kecamatan Parlewetan. Dan kami di sini akan membuat demokrasi kontekstual modul 23 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, coachee. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang Ibu. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Terima kasih Baik Ibu. Sebelum kita memulai proses coaching, saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer yang ingin melihat bagaimana proses coaching Ibu dengan si coaching nantinya ya. Tapi sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Dan agar Ibu juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan proses percakapan nanti sudah memiliki prinsip-prinsip seorang coach, yaitu pembicaraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga harus sudah memiliki kompetensi diri. Itu inti dari coaching yang ingin meliputi presence ataupun kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan yang Ibu lakukan, Ibu jangan lupa menerapkan alur tirta ya Ibu ya, seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengamati Ibu ya Ibu ya. Nah, bagaimana Ibu? Sudah dipahami Ibu? Saya paham Bu. Baik Ibu. Kalau begitu, sebelum proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Boleh ya Ibu ya? Boleh Bu, boleh. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana ini yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Iya, proses yang ingin saya kembangkan ada dua ya Bu ya. Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Mendengarkan aktif dan juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, dengan menggunakan teknik rasa. Dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana nih yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya? Nanti untuk kompetensi yang spesifik adalah mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik. Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya Ibu ya, agar mampu menggali banyak hal dari seorang coach ya Ibu ya. Nah, Ibu untuk pertanyaan terakhir tentang perihal indikator ketercapaian, kira-kira nih pola ukur mana dan bagaimana yang terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan Ibu dengan coaching nantinya? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu yang pertama adalah nanti dalam coaching saya menerapkan alur cerita secara berurutan, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar beliau bisa menemukan solusi atas masalah yang beliau temui. Ya baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi prosesnya itu mengikuti alur tirta ya Ibu ya. Kemudian ide-ide solusi bisa tergali dengan maksimal sehingga apa yang ingin kita capai dalam proses ini itu nantinya tercapai ya Ibu ya. Baik, semoga dari indikator yang Ibu sudah sampaikan terkait tadi mengikuti alur tirta, semoga nantinya ide-ide solusi bisa tergali dengan maksimal, bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu ya Ibu ya yang saya tanyakan. Selebihnya setelah itu silahkan memulai percakapan dengan coachingnya
Dan saya berharap proses percakapan nantinya bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadinya. Sudah siap? Sudah, Bu. Baik, silakan dimulai proses coachingnya Ibu. Selamat siang Ibu Nova. Selamat siang Bu Mia. Apa kabar? Kabar saya hari ini kurang bersemangat Bu. Oh iya, tadi memang ada teman kita guru, katanya Ibu mencari saya ya? Iya betul sekali Bu. Saya mencari Ibu. Saya ingin ngobrol sedikit sama Ibu juga bisa? Iya, ada waktu. Kira-kira nanti di percakapan kita ini apa yang Ibu Nova harapkan dari saya? Nah, saya mengharapkan kan Bu dari persoalan kita ini saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini. Ada masalah apa ya Bu? Iya, masalah yang saya hadapi ini sekarang kan Bu di dalam pembelajaran saya. Ini Bu di kelas ada kelas saya. Pada saat ini pembelajaran kami materi tentang organ pada manusia itu mereka terlihat kurang antusias Bu dan kurang bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan Bu. Seperti itu Bu. Oh, berarti di saat pembelajaran ini siswa Ibu Nova kurang antusias dan juga kurang semangat. Kira-kira Ibu Nova sudah menelusuri apa penyebabnya mereka itu kurang semangat? Kalau saya menelusuri sih Bu, ada sih Bu sepertinya. Memang beberapa waktu ini saya agak repot seperti itu Bu. Sehingga akhirnya memang di dalam media pembelajaran mungkin saya kurang, bahkan juga membuat mungkin mereka bosan ya Bu ya. Seperti itu Bu. Berarti akhir-akhir ini Ibu sibuk gitu ya, sehingga mungkin dalam mempersiapkan media juga kurang siap gitu ya Bu ya. Kira-kira seperti apalah ideal siswa yang menurut Ibu yang Ibu inginkan gitu? Kalau menurut saya Bu, siswa yang ideal menurut saya untuk pembelajaran saya ini adalah siswa yang mampu memahami tentang sistem organ pada manusia ini dan mereka bisa juga aktif ikut serta di dalam pembelajaran itu seperti manusia seperti Antusias. bukan hanya diam saja. Kira-kira Bu, udah pernahkah Ibu melihat metode yang bisa membangkitkan atau adakah metode yang lain yang bisa membangkitkan semangat belajar mereka selain yang Ibu ketahui sekarang gitu? Iya Bu, saya sih sempat terpikir sih Bu, karena memang melihat kondisi anak-anak saya sekarang yang lagi bosan, saya sempat berpikir Bu mau membuat penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, berdiferensiasi. Jadi sepertinya dari seminar-seminar yang saya ikuti sepertinya ini sangat menarik gitu untuk diterapkan untuk meningkatkan antusias siswa ya. Oke, oh, sangat bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira kalau misalnya kita rating dengan menggunakan nilai 1 sampai 10, menurut Ibu tingkat metode ini keberhasilannya nilai berapa ya Bu? Kalau menurut saya Bu, sekarang nih posisi anak-anak saya ini kan berada pada, kalau saya lihat posisinya masih 5. Jadi saya ingin sih Bu mereka di dalam paham dan aktif ini berada pada posisi berapa sepertinya ya Bu, bisa seperti meningkat dengan metode pembelajarannya Bu. Ya, luar biasa memang ya Bu. Mudah-mudahan bisa ya Bu, karena nilai 8 itu hampir sempurna ya. Nah selanjutnya apa rencana Ibu atau langkah-langkah seperti apa yang Ibu selanjutnya laksanakan? Rencana saya Bu, nih saya akan membuat suatu SOP yang berdiferensiasi, di mana nanti di situ akan saya fokuskan memang kepada ada memang dia ada kontennya, konten informasinya,
baru ada juga prosesnya, bahkan juga ada proyeknya. Ini sepertinya sangat mengajak mereka nanti untuk lebih aktif lagi sepertinya dengan materi yang saya berikan melalui isi yang begitu luar biasa menurut kemampuan mereka dan juga menurut gaya belajar mereka. Mungkin mereka akan lebih aktif nanti, mereka akan lebih memberikan diri mereka karena mereka langsung terjun ke dalam. Bahkan juga nanti hasilnya mungkin di hasilnya di projectnya nanti mereka akan menciptakan bagaimana sih mereka menyampaikan pemahaman mereka itu tentang sistem organ pada manusia ini melalui mungkin melalui makalah, mungkin melalui gambar atau media-media lainnya seperti itu. Oke, berarti rencana ibu ingin membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, kira-kira siapa yang bisa membantu ibu dalam melaksanakan rencana ini? Nah, saya ada Bu teman saya, karena saya kan bukan guru tunggal di ini di sekolah. Ada rekan sejawat saya sebenarnya yang lebih pengalaman sih dari saya Bu, dan mungkin saya bisa meminta tolong pada Pak saya Tani supaya bisa membantu saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini supaya lebih bagus lagi, supaya lebih mantap lagi. Berarti rencana ibu ingin berkolaborasi dengan teman sejawat ya, yang khususnya sejurusan. Nah, kira-kira berapa lama yang ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana ini? Kalau yang saya butuhkan Bu untuk mempersiapkannya ya sampai pelaksanaannya, saya membutuhkan waktu mungkin 2 hari ya Bu ya, 2 hari, 2 hari butuh waktu 2 hari karena ini kan butuh persiapan, saya mempersiapkan medianya seperti itu kan Bu, supaya juga saya juga berkolaborasi dengan mereka Bu, dengan rekan sejawat saya Bu. Jadi di sini butuh 2 hari Bu. Oke, berarti ibu ingin membuat rencana ini butuh. Oke, action. Baik Ibu Nia, saya tadi sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Nia dengan coach Ibu Nia tadi ya. Ini sudah ada beberapa catatan ya Bu ya. Tapi saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Boleh, boleh. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu terapkan atau lakukan agar bisa melakukan coaching? Terus yang kedua, apa yang menjadi indikator dari percakapan yang Ibu lakukan hari ini? Yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berbagi kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching, dan kemudian kompetensi inti. Yang saya sudah terapkan tadi adalah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sesuai ya dengan apa yang menjadi catatan saya. Jadi di catatan saya memang Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Terbukti ketika Ibu ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan antara Ibu dan coach Ibu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach tadi untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Nah, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu agar memaksimalkan potensi dari seorang coach tersebut. Juga sudah memberikan kompetensi inti ya Ibu ya, sesuai dengan nilai supervisi tadinya. Ibu mengharapkan dua, yaitu yang pertama Ibu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dari catatan yang sudah saya catat ini. Semuanya sudah terlaksana Ibu, dan yang paling penting proses tadi saya juga sudah mencatat bahwasanya percakapan tadi sudah menggunakan alur kata. Jadi dan juga di situ sudah ada tujuannya, identifikasi masalah, kemudian rencana serta tanggung jawab. Secara gambaran umum Ibu, dalam catatan saya Ibu sudah memaksimalkan proses coaching yang tadinya Ibu ya, dan hasilnya sungguh sangat baik. Luar biasa Ibu. Di sini ada pertanyaan terakhir Ibu ya. Berdasarkan hasil coaching, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coach menceritakan sedikit unek-uneknya begitu. Seharusnya saya mungkin menggunakan teknik stop agar lebih rileks mengungkapkan permasalahannya.
kehadiran penuh ya Ibu ya. Ya, mudah-mudahan bisa lebih diungkapkan ya Ibu ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi, tapi potensi yang Ibu miliki semakin ke depannya semakin tajam, semakin meningkat, kompetensinya semakin yang terbaik lah ya Ibu ya. Sehingga ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya, Ibu sudah semakin lebih baik lagi. Baik Ibu, kita akhiri percakapan kita ini. Selamat siang ya Ibu ya. Selamat siang Bu. Ini aja Bu ya. Perkenalkan kami CGP Angkatan